Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib, yaitu Syekh Abdul Wahid hafizahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini beliau membahas seputar nikmat, ya, seputar nikmat. Ingat nikmat, atau lawannya berarti lupa nikmat. Seperti biasa, setelah khatib memulai khutbahnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di awal-awal khutbah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Ayat yang masyhur berkaitan dengan syukur ataupun kufur nikmat. Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabbmu, ketika Tuhanmu memaklumkan, ya, atau mengumumkan, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan menambahkan nikmat padamu. Kalian bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Sebaliknya, wala in kafartum, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka pasti azabku sangat berat, ya, sangat pedih. Nah, ini ayat yang masyhur yang menjelaskan bahwa nikmat itu harus disyukuri dan haram dikufuri, ya. Khatib menjelaskan, sayangnya ada hamba-hamba yang hina, hamba-hamba yang tercela, yaitu tatkala mereka melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat Allah dilupakan. Ya. Yang lebih parah lagi ketika sampai derajat atau tingkatan mengingkari nikmat tersebut datangnya dari Allah, yaitu keburukan. Itu pun keburukan. Ada juga sebagian orang yang karena terus-menerus atau terbiasa mendapatkan kenikmatan sampai lupa bahwasanya itu adalah suatu kenikmatan, ya, dalam setiap keadaan, ya, dalam setiap waktunya dia terus mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai lupa bahwasanya itu adalah nikmat. Ya, ini juga kekeliruan, ya, tidak sepatutnya seorang muslim seperti ini. Ya, adapun kita berusaha untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk taufik, ya, termasuk taufik dari Allah bagi seorang hamba, dan ini adalah nikmat. Taufik ini adalah nikmat, ya, ketika dia senantiasa ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, ya, dalam setiap waktu, dalam setiap kondisi, suka ataupun duka, ya, susah ataupun bahagia, senang ataupun sedih, ya, kaya ataupun miskin, dia terus mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah kenikmatan, ya, dan itu adalah kebaikan bagi seorang hamba. Kemudian perlu kita ketahui bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa meliputi seorang hamba atau meliputi hamba seluruhnya, kita semuanya. Dan itu pada setiap tahapan dari kehidupannya, dari dia belum lahir, masih di perut ibunda mendapatkan nikmat, banyak nikmat dari Allah, ketika lahir mendapatkan nikmat dari Allah, ya, kemudian sampai dia meninggal dunia, ya, maka sempurna sudah rezeki dari Allah dengan meninggal dunia. Nanti kalau dia termasuk hamba yang bertakwa yang baik, maka di akhirat ada nikmat yang begitu besar, yaitu apa? Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nikmat yang paling sempurna, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua nikmat tersebut para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum semestinya menjadikan seorang hamba itu, ya, lebih
atau menjadi hamba yang bersyukur dan terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya menjadikan hamba itu ingat Allah, ingat siapa yang telah memberikan kenikmatan kepadanya, ya. Kemudian diri kita, apabila kita banding-bandingkan dengan kanan dan kiri kita, ya, terkhusus dengan orang-orang yang di bawah kita, ya, sejak dahulu ataupun sekarang ataupun nanti, ya, kita akan mengetahui bahwasanya nikmat Allah atas kita itu begitu melimpah, ya, begitu banyak. Ya, Allah banyak memberikan karunia, Allah banyak memberikan rahmat, Allah juga banyak memberikan nikmat pada kita semuanya, ya. Dalam keadaan ketika seorang mendapatkan musibah, coba dia bandingkan dengan orang-orang yang mendapatkan musibah yang berat, lebih berat darinya, maka dia akan memahami bahwasanya nikmat Allah pada dirinya itu masih lebih baik, ya. Nikmat Allah atas dirinya itu masih lebih melimpah, ya, dibanding orang-orang yang lainnya. Dan ini pun, ya, semestinya menjadikan seorang hamba itu, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khatib menyinggung juga bahwa penyakit yang paling berbahaya bagi seorang hamba ketika dia benar-benar melupakan nikmat Allah, ya. Nikmat Allah dia lupakan. Siapa yang memberikan kenikmatan dia lupakan, ya. Dia lupa bahwasanya memberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sejak dahulu atau nikmat yang telah berlalu, nikmat yang ada sekarang dan nikmat yang akan datang, dia tidak pedulikan datangnya dari siapa, ya, padahal dari Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Dia lalai dari hal tersebut, ya. Maka apabila kondisi atau keadaan seperti itu, ya, orang seperti ini tentu saja dia, ya, berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Apabila seseorang kemudian seperti ini keadaannya dan dia melihat bahwa dirinya memang berhak mendapatkan nikmat, itu adalah hak saya, ya, itu adalah hasil pencapaian saya, ya, itu tak lain adalah pokoknya semuanya dikembalikan pada dirinya, maka ini termasuk hamba yang tertipu, ya, hamba yang terperdaya dengan dirinya, dengan dunia, ya. Coba kita perhatikan para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, orang-orang kufar Quraisy, orang-orang Quraisy, Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kenikmatan pada mereka. Sampai-sampai ada sebuah surat yang namanya surat apa? Surat Quraisy. Ya, Allah menjelaskan di dalam surat tersebut, ya, bagaimana mereka kebiasaan Allah berikan kenikmatan pada mereka, terbiasa dengan hal tersebut tapi menjadikan mereka lupa. Bahkan sampai mereka beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tidak mensyukurinya, tidak taat pada Allah. Mereka memandang bahwasanya itu adalah hak mereka, ya, itu adalah hak mereka, nikmat itu ya hak mereka, ya, lupa bahwa yang memberikan kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Terbiasa. Dan seorang hamba terkadang pun seperti itu, karena dia terbiasa mendapatkan nikmat, lupa bahwasanya itu adalah nikmat datang dari Allah, ya. Sebagian kita itu mengira bahwasanya nikmat yang dimaksud dengan nikmat itu adalah sesuatu yang mungkin bersifat mengejutkan atau jumlahnya besar atau mungkin uang, ya, harta. Padahal tidak demikian, ya. Nikmat itu senantiasa ada pada diri kita, ya. Makanya tadi khatib menyampaikan sebuah kisah, ya, sebelum kita membaca dan menerjemahkan surat Quraisy, ya. Khatib membawakan sebuah kisah, ya, bagaimana ada seseorang yang mengeluhkan sedikitnya nikmat Allah yang Allah berikan pada dirinya. Akhirnya orang itu memberi nasihat, coba kamu lihat mata kamu, boleh tidak saya beli dengan harga sekian, ya, anggap saja berapa juta lah, mungkin 100 juta, boleh tidak, ya. Coba telinga kamu, lisan kamu, hidung kamu, kaki kamu, tangan kamu, boleh tidak saya beli dengan sekian ratus juta, ya. Seandainya ini semuanya, dan itu tidak boleh, kita tidak akan menjualnya, ya. Seandainya itu dihargai, maka begitu banyak, begitu mahalnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Hanya saja kita terkadang lalai, ya, bahwasanya itu adalah nikmat sehingga lalai juga dari mensyukurinya. Nah, untuk surat Quraisy, kita kembali ke surat Quraisy. Allah mengatakan li'ilah fi Quraisy, karena kebiasaan, ya, ini kebiasaan orang-orang Quraisy, ya. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlata syita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Mereka mengadakan rihlah pada musim panas, mereka ke Syam, ya. Pada musim dingin mereka ke Yaman untuk berniaga,
Dan itu Allah mudahkan, kebiasaan mereka seperti itu. Ya, tapi lupa mereka bahwasanya yang memberikan kemudahan pada mereka adalah Allah. Ya, di jalan mudah, aman, tidak ada apa-apa, tidak ada perampok. Ya, kafilah dagangnya aman, nyaman, tidak ada masalah. Tapi mereka lalai. Ya, semestinya mereka beribadah pada Allah, namun ternyata tidak. Semestinya mereka menyembah Allah semata, tapi realitanya tidak. Ya, makanya Allah ingatkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, itu Ka'bah. Padahal di sekeliling mereka sendiri ada Ka'bah, yang semestinya yang diibadai adalah Rabbul Ka'bah, tapi mereka lalai dari hal tersebut. Ya, kemudian Allah ingatkan, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makanan pada mereka, ya, untuk menghilangkan lapar, wa amanahum min khauf, ya, dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Mereka diberikan keamanan, mereka diberi makan, rezeki melimpah, ya, rezeki banyak. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yang Allah inginkan satu dari mereka, falyabudu rabb hadzal bait, karena memang ini adalah tujuan diciptakannya manusia. Seandainya mereka beribadah, kembalinya manfaat dari ibadah tersebut untuk mereka sendiri. Seandainya mereka kufur pun, ya, yang akan menanggung akibatnya adalah diri mereka sendiri. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, sebagaimana khatib kemudian menyebutkan beberapa contoh nikmat-nikmat yang biasa didapatkan seorang hamba, tapi terkadang seorang itu lalai, padahal nikmat itu tidak berbilang. Ya, ada nikmat yang terus ada, ya, ada nikmat yang diperbaharui terus menerus, ya, ada nikmat yang bersifat bersama, ya, Allah berikan secara bersama, ya. Dan semestinya ini semuanya adalah menjadikan hamba itu banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat tersebut, ya, di antara nikmat-nikmat tersebut seperti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita contohnya kenikmatan matahari dan bulan, yang masing-masing dari matahari dan bulan tersebut pasti ada apa? Ada manfaatnya. Ya, kita sangat paham. Ya, siang dan malam alhamdulillah secara umum aman. Kita tidak tinggal di negara yang mungkin malam terus atau siang terus, atau jarang melihat matahari atau jarang melihat malam. Ya, di kutub utara atau kutub selatan atau negara-negara yang berdekatan dengannya. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segalanya, apa yang ada di langit dan di bumi untuk kita. Ya, jalanan mulus, jalanan mudah, mau safar darat mudah, mau safar di laut mudah, mau safar di atas juga mudah, ya. Kemudian Allah tundukkan bumi, atau demikian pula makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi untuk siapa? Untuk manusia. Ya, mudah untuk mendapatkan hewan-hewan ternak yang bisa dimanfaatkan dagingnya, ya, untuk beribadah pada Allah, ya, untuk akikah atau untuk kurban dan sebagainya, atau untuk keperluan pribadi atau untuk dijual belikan, ya. Demikian pula banyak rezeki-rezeki yang lainnya yang melimpah, ya, yang semua itu Allah berikan kemudahan. Itu terus dengan mudah didapatkan oleh manusia, baik siang demikian pula malam, ya. Atau demikian pula termasuk nikmat siang dan malam. Siang hari Allah jadikan sebagai waktu untuk bekerja, malam hari dijadikan untuk istirahat. Ya, orang ketika tidur malam berbeda dengan tidur siang. Ya, tidur malam, istirahat malam, dia lebih pulas, lebih nyaman, lebih segar ketika dibandingkan dengan dia tidur di siang hari contohnya. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terus ada, ya. Allah berikan kenikmatan tersebut pada manusia, ya, dan itu terbiasa, ya, termasuk nikmat yang ada yang Allah berikan kepada mereka dan biasa diketahui oleh manusia, ya, biasa dirasakan oleh manusia. Makanya jangan sampai kita kemudian mengkufurinya. Ingat bahwasanya semua itu adalah nikmat. Ya, kita berjalan dimudahkan ke majelis ilmu adalah nikmat. Kita bisa berpakaian adalah nikmat. Kita bisa duduk diam di sini di depan majelis ilmu adalah nikmat. Kita mudah mendapatkan air adalah nikmat. Ya, kita ada ongkos ke sini itu adalah nikmat. Ya, kemudian duduk di sini, ada yang menyiapkan makanan, minuman, itu adalah nikmat. Ada AC, itu adalah nikmat. Mata kita bisa mendengar, menyimak kajian. Telinga kita bisa mendengar, mata kita bisa melihat. Ya, itu adalah nikmat. Tangan kita bisa mencatat, itu adalah nikmat. Jadi banyak sekali nikmat yang terbiasa yang ada pada diri kita, ya, jangan sampai kita lalaikan bahwasanya itu adalah sebagai nikmat. Dan ingat bahwasanya nikmat tersebut semuanya harus disyukuri, ya, kita harus bersyukur pada Allah atas nikmat tersebut. Dengan
bersyukur tersebut, ya, maka nikmat itu akan senantiasa ada, bahkan akan semakin lebih baik lagi. Yang kedua, akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana khatib menyinggung, termasuk kenikmatan juga yang mungkin sebagian orang melalaikan atas nikmat ini, yaitu nikmat hujan. Ya, kata khatib tadi, katanya ketika di pagi hari, ya, beliau merasakan ada hujan di beberapa tempat, ya, dan itu adalah nikmat. Ya, keamanan di suatu negeri adalah nikmat. Ya, nikmat aman ini adalah nikmat yang sangat penting. Coba kita perhatikan kondisi sebagian orang di Sudan yang terjadi peperangan di sana. Ya, mereka kehilangan satu nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat apa? Nikmat aman. Ya, di sini aman, alhamdulillah. Makanya ketika Allah berikan keamanan, itu adalah nikmat, harus disyukuri. Ya, harus disyukuri. Kemudian di antara nikmat-nikmat yang lainnya juga adalah nikmat hidayah. Ya, seseorang mendapatkan hidayah, menerima kebenaran. Dia tahu patokan kebenaran adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu adalah nikmat. Ya. Seorang mendapatkan taufik, kemudahan, pertolongan, kelancaran untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, itu adalah nikmat. Dia dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah, itu adalah nikmat. Salat sunnah, ya. Kemudian mungkin puasa sunnah, sedekah sunnah, ya, beramal soleh yang hukumnya sunnah, itu adalah nikmat. Ya. Kemudian juga dia dimudahkan untuk mengerjakan amal-amal ibadah yang bisa mendekatkan dirinya pada Allah, itu adalah nikmat. Nikmat Al-Quran, ya, Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, itu adalah nikmat. Mujizat atas Rasul di satu sisi itu adalah nikmat. Al-Quran ini kitab yang berkah, diturunkan di tempat yang berkah kepada seorang nabi yang berkah, di waktu malam yang penuh berkah. Ya, banyak sisi keberkahan dari Al-Quran. Tinggal kita belajar, kita membacanya. Ya, dimudahkan untuk membaca Al-Quran, itu adalah nikmat. Dimudahkan untuk mentadabburi Al-Quran, itu adalah nikmat. Dimudahkan untuk pelajari adalah nikmat. Dimudahkan untuk mengamalkan, itu adalah nikmat. Ya, punya Al-Quran satu adalah nikmat, punya dua nikmat, punya banyak nikmat, bisa dibagi-bagikan kepada orang lain juga, itu adalah nikmat. Ya. Jadi banyak sekali sisi kenikmatan yang apabila kita perhatikan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang memang tidak bisa terhitung kepada kita semuanya. Ya, termasuk tadi juga disinggung, ya, nikmat kita bisa menutup badan kita dengan apa? Dengan pakaian yang rapi, yang sopan, yaitu adalah nikmat. Ya, kita bisa makan dengan kenyang, itu adalah nikmat. Ya, banyak orang yang kelaparan tidak bisa makan dengan kenyang. Nikmat kesehatan, nikmat afiah, ya, keselamatan, diselamatkan dari keburukan, ya, itu adalah nikmat. Jadi para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, banyak sekali nikmat yang disinggung oleh khatib tadi, yang semuanya tentu saja menuntut adanya rasa syukur dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir khutbahnya, khatib membawakan beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Furqan ayat ke-62. Ya. Allah mengatakan, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti, berputar. Ya, siang jadi malam, malam jadi siang, terus berputar seperti itu. Liman arada ay yadhakkara, bagi hamba yang ingin mengambil pelajaran darinya, au arada syukura, atau hamba yang ingin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, siang malam itu adalah nikmat. Semuanya, kalau hari semuanya siang atau hari semuanya malam, ya, ini tentu merepotkan, ya, menyulitkan. Kemudian selanjutnya sebuah ayat di dalam surat Al-Qasas. Allah mengatakan, surat Al-Qasas ayat 73, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan di antara rahmat Allah, ya, ini termasuk rahmat Allah juga, nikmat dari Allah, ketika Allah menciptakan bagi kalian ada malam dan ada siang. Pada malam hari litaskunu fihi, agar kalian bisa istirahat, ya, bisa tidur nyenyak, bisa tidur nyaman pada malam hari. Walitabtaghu min fadlihi, dan di siang hari agar kalian bisa apa? Mencari rezeki padanya, ya, bisa mencari karunia Allah di siang hari. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Nah, ini mewajibkan adanya syukur, ya, dari kita. Kemudian di surat selanjutnya, yaitu di surat Ghafir ayat ke-61, Allah mengatakan,
Allahu alladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian malam agar kalian bisa istirahat ya padanya. Wan nahara mubsira, dan Allah jadikan siang itu terang benderang ya. Dan sungguhnya innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sungguhnya Allah itu ya memiliki karunia atas manusia, walakin aktsaran nasi la yashkurun, tapi kebanyakan manusia itu mereka tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiya asyakur, hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba yang sedikit tersebut. Ya Allahumma amin, dan semoga kita diberi taufik, kemudahan, pertolongan untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita mohon pada Allah, semoga Allah memberikan pertolongan pada kita untuk senantiasa mengingat Allah, bersyukur pada Allah, dan beribadah dengan baik padanya semata. Allahumma amin. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ikhwas sekalian dari terjemahan khutbah khatib pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi nasihat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsiran.